Oke. Ini kan tadi kita sudah keliling nih. Areanya Museum Jenang. Nah, kita mau masukin ini. Nah, ini apa ini? Nuansanya beda ya, Pak? Nuansanya ini Timur Tengah ini. Ini nuansa tradisional, kita masuk ke nuansa Gusigang S Building. Nuansanya penuh dengan cahaya. Oh, iya. Cahaya kemasan. Cahaya kemasan. Ini sebuah menuju ke zaman keemasan. Kita mengangkat nostalgia lagi. Oke. Memorabilia bahwa Kudus itu dulu pernah punya stasiun kereta api. Kok ada suara? Loh, bisa jalan? Bisa jalan kan? Nah, ini beliau ini Raja Kretek. Raja Kretek. Orang terkaya pada masanya. Orang memperkerjakan 10.000 karyawannya. Bahkan karyawannya ada yang warga Belanda. Oh, ya. Bahkan warga Belanda yang menjajah pun dipekerjakan lahir gitu. Nah, ini rumahnya dengan arsitek bangunan Belanda. Unik sekali ini. Ini ada cerita bahwa lantainya itu terbuat dari mata uang golden. Ada mata uang golden di bawah? Sengaja uang koin golden itu untuk lantainya. Bentar. Kok bisa ada kapal besar ini? Yang asalnya tadi kita masih tempo dulu, kita langsung dialihkan masuk ke langsung. Miskum tahu nggak kepanjangan Gusigang ini? Wah, kok belum tahu ya. Kalau boleh tahu tuh apa sih, Pak? Gusigang ini kan sebuah akronim yang mempunyai kepanjangan Gus itu bagus. Gus itu bagus. Bagus, jadi bagus akhlaknya. Oh, bagus akhlaknya. Ya, budi pekertinya harus bagus. Kemudian apa pandai ya? Mengaji. Iya, mengaji. Jadi kita haruskan menuntut ilmu, selalu belajar, menuntut ilmu ngaji dengan makna yang lebih luas ya, tidak hanya sekedar ngajinya, tapi kita menuntut ilmu, kemudian pandai dagang, pandai berdagang. Iya, kita tuntut untuk berwirausaha, mempunyai semangat entrepreneurship. Jadi ini sebuah falsafah yang luar biasa, 3 falsafah yang sebenarnya patut dimiliki oleh setiap manusia ini. Oh gitu. Harus memperbagus akhlak, ya, kemudian menguasai ilmu, ngaji, baru berdagang untuk kemandirian ekonomi kita. Jadi Rasulullah pun diutus untuk memperbaiki akhlak dulu, menguasai ilmu dulu, baru diperbolehkan berdagang. Nah, inilah filosofi dari Gusigang itu. Setelah kita masuk ke ini kan ruang Gusigang nih. Nah, ini kita masukin namanya ruang Gusnya, yaitu bergus akhlak. Jadi di sini, ini ruangannya berat ini, penuh dengan filosofi. Iya, kita benar-benar diolah rasa kita, mengagumi karya-karya dari para ulama, cendekiawan Muslim, dan di sini ada juga biografi para penyebar agama Islam di Kudus dan seperti ada Sunan Kudus, Sunan Muria. Dan ada tokoh-tokoh seperti Mbah Kiai Haji Arwani, Mbah Kiai Haji Asnawi, Pak Kiai Haji Turaihan. Di sini ada tokoh-tokoh juga hasil karya Gusmus. Ada mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim, ada Ainun Najib, Canon ini luar biasa. Ya. Ini memberikan motivasi atau spirit Gusigang sendiri. Nah, ini ada yang ikonik ini bangunan ini. Oh iya, ini kaligrafi yang menampilkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kaligrafinya tuh satu ini melingkar ini. Tahu? Dibaca mulai dari mana? Nah, itu Misku masih bingung. Ya, dari Bismillah. Ya iyalah. Ya, bener ini Bismillahnya di sini. Oh iya, ada tulisannya Bismillah. Bukan. Ya kan biasanya kalau kita berawal ngaji kan ya Bismillah gitu. Nah, ini ada, ternyata ada Bismillahnya juga. Ya iya, ini kalau boleh tahu nih, yang buat siapa kok bisa? Ini bentuknya kok bisa kayak gini, terus artinya gimana? Iya, kita pesan di pengrajin Kuningan. Bahannya Kuningan ini, tahu nggak sekilas bentuknya seperti apa? Seperti bunga matahari. Oh iya, bunga matahari, benar-benar. Bunga matahari itu kan bunga yang banyak suka dengan kecantikan, keindahannya. Ini filosofinya Al-Ikhlas itu ya seperti matahari, bagi sang surya menyinari dunia. Oh iya. Tak berharap kembali kan.
Oh, Itu lagu apa ya? Itu Kasih Bunda Kasih ya? Bunda. Kok bisa sampai Kasih Bunda? Ya karena begitu matahari itu menyinari dunia, tak berharap kembali. Berarti kan itu ikhlas. Oh iya. Ya. Wah, ternyata Bapak Jadi Romi pinter sangat ya, sangat pinter. Bisa menjelaskan sampai sedetail itu. Bahkan kasih ibu pun bisa sampai ke surat Al-Ikhlas. ya, Subhanallah. itu keikhlasannya sejati. Oke. Nah, yuk kita lanjut, Miskum. Oke, Ya, boleh. setelah kita menikmati karya-karya yang luar biasa terkait Gus Higeng ini, kita masuk ke sebuah ruang trilogi ukhuwah. Trilogi ukhuwah. Iya. Nah, kalau setahu Miskum kan trilogi kan 3 ya. 3. Logi Betul. itu Manusia itu hidup dalam bermasyarakat, itu harus menanamkan sikap keukhuwahan, hubungan antara sesama muslim. Jadi trilogi itu ya 3 betul, tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Islam itu sesama muslim, itu saudara kita semua muslim. Kemudian ikatan kebangsaan Watoniyah, sesama warga negara Indonesia, kita bersaudara. Kemudian ada ukhuwah Basyariyah, sesama manusia sebagai makhluk ciptaan yang kuasa. Jadi kita harus lebih cenderung mencari persamaan, jangan melihat perbedaan. Kita menitik beratkan di persamaan itulah, sehingga keukhuwahan persaudaraan di antara manusia ini lebih erat terjalin. Saat ini kan bangsa Indonesia ini kan ancaman dari intoleransi ini kan sangat banyak yang hal-hal bisa memicu perselisihan, permusuhan. Nah ini kita ayo bahwa kita itu punya trilogi ukhuwah, kita lihat persamaannya. Nah, kita memberi contoh di sini. Ada 2 ormas terbesar nih di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ternyata 2 sosok pendirinya, Bagai Haji Hashim Asy'ari dan Bagai Haji Ahmad Dahlan, beliau berdua ini satu guru. Iya, dengan Haji Mbah Soleh Darat. Ini kalau saya baca-baca kok pernah satu kamar di asrama. Iya, maka dari itu kenapa harus selalu dilihat dari sisi-sisi yang berbeda, padahal mereka juga sangat erat persaudaraannya. Kita sebagai sama-sama muslim, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama makhluk ciptaannya, yuk kita saling memperarat dengan trilogi ukhuwah tersebut. Wah, ini pembahasannya udah sangat berat nih. Ini aslinya pembahasannya sudah sangat berat ya. Pembahasannya sudah mencakup ke semua segala aspek dari kehidupan, dari kita berhubungan sosial, sampai bahkan kita sampai untuk bisa mempertahankan apa ya namanya ya, kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa. Jadilah perekat umat. Nah, bercita satu kata ya, ini apa ya, sebuah motivasi yang menumbuhkan rasa persatuan demi kedaulatan bangsa. Nah, yang kita ini apa ya Pak ya? Ya ini aja sebagai simbol bahwa trilogi ukhuwah. Oh iya, ini, gitu. 3 ini langsung menjulur ke atas satu itu. Oh, ternyata memang ini satu museum ini kita bahkan baru berapa ruangan? 1, 2, 3. Baru kesini aja. Ini baru 1 hari ya, kan 2 hari tadi jadinya. Iya. Ternyata pembahasannya nah, berarti selanjutnya semester depan ya. Kok malah kayak kuliah? Nah, ini kita ke ini ya, apa yang menjadi ikon-ikon Adat Kudus atau hal-hal yang dijumpai di Kudus. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu apa aja ini? Ini seperti baju ini ya, ini pakai Adat Kudus. Jadi nggak perlu harus ganti baju, kita bisa langsung foto loh. Oh, bisa foto? Iya, kita langsung bisa masuk sini. Oh iya. Oh gitu. Tangan kita masuk, kita gini. Oke, kalau ada pasangannya boleh lah sama pasangannya. Nah, ini pakai balkon dulu ini. Oh gitu. Pakai balkon. Jadi kita pakai balkon nih. Dan kita foto gitu. Jadi seolah kita tuh menggunakan baju adat. Oh iya, udah persiapan. Berarti ini kayak
spot-spotnya untuk kita berselfie ya, untuk Iya, berfoto-foto jadi kita ya. mengkuduskan diri. Oh, mengkuduskan diri. Seperti mensucikan diri. mensucikan. Oh, jadi warga Kudus. Nah, ini ada spot kita mengaduk jenang, Oh, membuat jenang. Ya, nanti fotonya dari sini. boleh naik ini? Iya, memang seperti itu. Kalau tadi kan nggak boleh naik toh. Kalau ini duduk, boleh. ya itu duduk situ. Nah, Oh, ternyata ini. jangan lihat kamera, nanti kosong jenangnya. Oh iya, iya Pak, siap. Juga juga ini ada membatik, ada batik khas Kudus, Oh, motif-motif khas Kudus. Nah, ini yang namanya canting apa? Canting ya. ya. Canting, tapi ini udah pecah. Ini yang bisa dikenal Kudus akan usaha industri kreteknya. Namanya ini? SKT, Sigaret Kretek Tangan. Oh iya. Ya, melinding rokok. Aku masih inget mbahku pernah pakai ini. Terus yang ini tentang seni ukir. Kudus. Dia Oh, bisa yang tadi ya? seolah-olah mengukir ini di sini. Sini ini tuh mengukir gebyok ya kalau di Kudus itu. Oke, kalau yang ini 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 ada 4 ini musik apa tradisional ini, tebang papat namanya. Terbang papat, terbang Iya. itu mabur. Iya. Terbang papat itu 4. Berarti 4-4-nya terbang gitu, Pak. Iya. Terbang ke Bojo Papat. Wah, main tinggal aja nih sih, Bapak. Tunggu, Pak. Ini memang karya seninya hebat banget ya. Kaligrafi aja bisa hanya kayaknya sih kalau dilihat kayaknya sih cuman kotak-kotak, tapi ternyata ini ayat kursi ya. Nah, ini ada kursinya 2. Ada kursinya 2. Nah, bisa ini pertanyaannya, bisa mengartikan apa artinya enggak ini? Filosofinya apa? Kenapa kursinya 2? Apa? Kenapa? Iya kan tanya ini. Saya tanya. Ya biar bisa ngobrol. Oh, Karena sendirian kan nggak bisa ngobrol. Lanjut ini sebuah mahakarya juga ini. Satu-satunya mushaf Al-Quran yang ukurannya terbesar. Ini ukurannya 2 kali 3 meter. 2 kali. Jadi kalau dibuka ini jadi 4 kali 3. Ini dengan bahannya dari kanvas. Ditulis dengan tangan langsung. Ditulis Jadi, tangan ini. Karena ini motif-motif batiknya keren sekali. Kita naik ini, ya. Iya. Ini baru sampulnya yang kita buat. Ini dengan ukuran yang paling terbesar ini dengan bahan kanvas ya. Kalau yang ini bahan kertas, ini juga tulisan tangan, juga salah satu besar. Ini 30 juz pun. Jadi yang kita tampilkan di sini itu Al-Quran dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita menyampaikan kepada pengunjung saking luar biasa Al-Quran itu dengan berbagai ukuran, dengan berbagai bahan, dengan berbagai eranya. Ada Al-Quran yang paling tua yang saya paling tua punya ikatan, punya sesuatu sendiri bagaimana. Paling tua? Ya, coba tebak paling tua usia berapa? Masa pas penyusunan Al-Quran. Ini yang di sini kita punya koleksi usianya 300 tahun. 300 tahun itu berarti zaman masih ada kolonial. Iya, ini bahannya dari daun lontar. Iya kok. Jadi belum ada teknologi kertas maupun pena. Daun lontar itu diukir di lubangnya. Sampai begitu ternyata merinding. Miskom merinding banget. Ini sudah 7 turunan yang saya temui yang memiliki saat itu ada keturunan ke-7. Jadi kalau usia manusia rata-rata 60 tahun lah, kalau 7 turunan, jadi 300 tahun lebih. Ternyata, sangat bersejarah sekali ya tempat sini ya. Ternyata banyak koleksi-koleksi sejarah juga. Nah, ini koleksi Al-Quran daun lontar itu ditemukan di beberapa daerah. Jadi zaman dulu itu seperti kalau contohnya mahasiswa kalau mau lulus itu kan membuat skripsi. Nah, dulu seorang kiai itu membuat mushaf Al-Quran dari seorang wali, ditugaskan untuk membuat Al-Quran. Zaman itu adanya bahannya dari daun lontar. Oh, Dan itu 30 juz.
Ini luar biasanya bagaimana dengan mengukir tekunnya. dan lontar Iya. itu. Oke. Wah, ternyata Dan ini ada yang dari kertas kuno, ada yang dari kulit sapi. kulit sapi pun dengan ada. beratnya 14 kilo. Ini kulit Iya. sapi. Jadi, Ternyata. Ya, keagungan Al-Quran itu dengan bisa terjaga dari masa ke masa dengan berbagai media bahannya, dengan berbagai ukurannya. Nah, itu hal yang luar biasa. Ini jadi spot foto yang sangat menarik di sini. Dan setahu Miskum nih, kalau Al-Quran terbesar juga ada nih di beberapa kota, kayak di kota Semarang ada, di kota mana lagi itu ada. Ini berarti salah Di satunya. Palembang juga ada. Di... Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat ya? Hah? Bentar. Kok bisa ada kapal besar ini di dalam ruangan? Ini gimana cara masuknya, Pak? Kok bisa ada kapal ini? Loh. Ini kapalnya dulu yang dimasukkan atau ruangannya dulu terus baru bangun kapal? Itu. Nah, itu Pertanyaannya. Nah, di sini kita berbagai landmark yang ada di Kudus seperti tadi ini sebetulnya rumah ini kapal ini. Jadi rumah bentuknya kapal. Oh gitu. Dikenal orang Kudus itu namanya Omah Kapal. Rumah kapal. Iya, kok bisa namanya Omah Kapal? Ya karena rumah kapal. Karena bentuknya kapal. Jadi Omah Kapal ini kan dibangun oleh seorang saudagar Muslim. Jadi namanya Pak Haji Musyahid itu siapa tadi namanya, Pak? Pak Haji Musyahid. Mujahid. Ya. Jadi beliau ini secara emosional dalam melaksanakan perjalanan ibadah haji. Pada saat itu transportasinya menggunakan kapal. Sepulangnya beliau dari tanah suci, ya ingin membangun rumah yang bentuknya kapal. Jadi dia bisa mengingat oh ini kenanganku saat berangkat haji itu naik kapal, dan ini kapalnya bentuknya kayak gini gitu. Ini bangunan yang aslinya seperti ini. Oh ini ya. Iya. Sampai bisa menginspirasi orang naik haji pun bisa menginspirasi untuk buat rumah kapal. Seperti yang unik ya. Gitu. Kayak ini nih ada foto nih. Nah kalau ini saya katakan ini Semito. Ini beliau ini Raja Kretek. Raja Kretek. Orang terkaya pada masanya. Orang memperkerjakan 10.000 karyawannya, bahkan karyawannya ada yang warga Belanda. Oh, ya. Bahkan warga Belanda yang menjajah pun dipekerjakan lah. Ya. Bisa gitu ya ternyata ya. Oke, ini Semito Raja Kretek. Oke. Dan berarti ini dia pinter ya, kayak untuk berdagang itu pinter banget ya. Iya, ilmu marketingnya, berdagangnya itu visioner sekali, karena zaman dulu itu sudah membuat daya tarik dalam pemasaran seperti menawarkan souvenir ini. Ya ini berburu souvenir ini seperti piring, cangkir, poci. Ini untuk mempererat pelanggan, merawat pelanggan dengan menawarkan souvenir apabila membeli produknya. Jadi ada penawaran khusus. Trik pemasaran dulu itu sudah menggunakan bagaimana strategi memuaskan pelanggan, mengikat pelanggan. Jadi ini berbagai properti promosinya ini. Ditawarkan oleh Niti Semito. Dan ada peninggalan yang paling unik oleh beliau itu Omah Kembar. Omah yang persis bangunannya dibangun untuk kedua putrinya. Kalau boleh tahu mana sih? Ya di sana. Oh ya, ini tadi kan kita bicara tentang promosi ya. Beliau pun menyewa pesawat Fokker untuk menyebarkan brosurnya. Untuk menyebarkan brosur pun pakai pesawat Fokker. Betul. Pinjam dari Belanda itu berarti. Menyewa atau pinjam ya? Pinjam sama nyewa beda ya? Beda. Kalau pinjam nggak bayar. Pinjam sama teman ya. Kalau nyewa sama kalau ada rusak nggak apa-apa. Oh, berarti pesawat ya. Iya. Jadi cuma dulu pesawat lewat ini untuk hanya nyebarin brosurnya. Dan yang beli pun malah para orang Belanda. Ya, salah satu banyak pelanggannya. Ini Omah Kembar ini yang ada di antara Sungai Kaligelis
Sungai Gelis. Iya. Gelis itu kalau di bahasa Indonesia cepat, berarti sungainya cepat ya? Iya. Cepat habis atau cepat gimana? Kali-kali aja cepat gitu ya. Oh, kali aja cepat ya. Iya. Semoga aja rezekinya cepat ngalir gitu. Nah, ini rumahnya dengan arsitek bangunan Belanda, unik sekali ini. Ini ada cerita bahwa lantainya itu terbuat dari mata uang golden. Ada mata uang golden di bawah? Sengaja uang koin golden itu untuk lantainya. Saking kayanya ya. Saking kayanya. Ini loh pribumi bisa kaya, lantainya pakai mata uang Belanda. Cuman orang Belanda aja. Saking kayanya. Oke, ini rumah kembar, ada pesawat sampai dia nyewa pesawat buat. Jadi kenalkan merek produk itu apa logonya seperti bal 3 ya, lingkaran 3 bal itu. 3. Oke, ternyata sebegitu kayanya sampai dia bisa mempekerjakan Belanda, sampai si lantainya ini juga bagian dari mata uangnya si Belanda itu. Nah ini ini tadi Miskom nanya stasiun ya? Oh iya, tadi kan ini loh, pernah tadi tanya kok ada foto stasiun ini. Ya, ini jadi, apa Pak ini? Apa? Kita mengangkat nostalgia lagi. Oke. Memorabilia bahwa Kudus itu dulu pernah punya stasiun kereta api. Kok ada suara? Loh, bisa jalan? Bisa jalan kan? Nah, kok macet? Oh, ada yang mau naik. Ada yang mau naik. Ada yang mau berhentikan. Kalau kayak gini, Miskom malah ingin jadi kecil bisa naik gitu loh ya. Ini ada juga ada tujuannya Semarang, Mayong. Ternyata stasiun di Kudus ada. Nah ini, wah ada suaranya juga tuh. Ini kalau zaman dulu itu suaranya ini, ojo jajan, mana? Kok bisa ojo jajan? Oke, yang nawarin jajan. Kan emang berdagang, Pak. Kita berdagang. Ojo jajan, mana? Suara keretanya. Jangan jajan. Emang kalau orang tua dulu tuh emang gitu ya. Jangan jajan nanti gini. Padahal kita berdagang nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, mantap juga ternyata. Ini kalau boleh tahu, Mas stasiun di Kudus masih beroperasi apa enggak ya? Kalau sudah nggak ada. Sudah tidak beroperasi, tapi bangunannya masih ada. Masih ada. Inilah sosok yang luar biasa. Apa ini kalau boleh? Ini tulisannya ini Raden Mas Panji Sosrokartono, tapi bukan nama merek teh ya. Bukan pendiri teh Sosro, bukan. Nah, bukan pendiri teh ya. Kalau boleh tahu. Ini sebenarnya generasi saat ini wajib tahu sosok yang luar biasa ini. Ini sebagai bapak diplomasi ya PR-nya Indonesia di kancah internasional. Beliau sosok di balik kehebatan era Kartini. Beliau ini kakak kandungnya era Kartini. Oh, kakak kandungnya ternyata. Pada saat era Bung Karno yang mempromosikan Indonesia di Eropa, beliau dijuluki si jenius dari Timur. Si jenius dari Timur. Menguasai 24 bahasa asing, 11 bahasa daerah. Jadi benar-benar sangat cerdas, seorang tabib, bisa mengobati penyakit, seorang diplomat ulung, seorang kalau bahasa sekarang kiai, ustadz. Beliau dikenal dengan alifnya itu. Alif, teori alif. Bentar, kok ada alif ini tiba-tiba ada huruf alif ya. Nanti filosofinya semester depan ya. Ternyata kita sekolah kuliah di sini ternyata. Jadi itu terkenal dengan sakitnya itu yang sugi tanpa bondo, digdaya tanpa aji, apa itu, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasarake. Nanti itu, artinya ditulis sendiri aja ya, sama artinya semester depan lagi. Oke, ternyata luas banget. Oke, kita lanjut aja ya Pak ya. Ya, kita lanjut. Oke, ini tadi Miskom udah jalan-jalan sampai ini kaki panjang 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam sampai kuliahnya 4 semester. Nah, ini kalau boleh tahu nih, kan apa sih korelasi atau hubungan dari kuliner Jenang Kudus ini dengan museum
kalau bisa dibilang ini museum yang bisa mencakup semua tentang aspek yang ada di Kabupaten Kudus. Iya. Korelasinya itu apa dan hubungannya apa kok bisa kayak jauh banget itu loh melompatnya itu loh. Nah, boleh dijelaskan? Jadi wisata edukasi yang kita tawarkan ini, bagaimana kita punya misi generasi saat ini tidak melupakan yang punya kekayaan budaya. Termasuk ini salah satunya adalah makanan tradisionalnya yaitu jenang. Jadi kita membangun perjalanan panjang Mubarak Food dari generasi ke generasi, kemudian segala landmark yang ada di Kudus kita perkenalkan. Kemudian ada sebuah filosofi Gus Jigang yang kita ingin memotivasi dengan spirit Gus Jigang ini untuk tumbuh di setiap generasi saat ini. Falsafah hidup yang luar biasa, bagus akhlaknya, pintar ngaji, pandai dagang. Jadi materi yang kita tawarkan di dalam Museum Jenang dan Gus Jigang ini supaya kita itu tumbuh termotivasi lagi bahwa zaman dulu dengan segala keterbatasannya tapi menghasilkan karya yang luar biasa. Apalagi zaman saat ini yang kita sudah difasilitasi dengan kecanggihan teknologi, dengan keleluasaan untuk menciptakan sebuah kreasi, mestinya harus lebih keren hasilnya. Bisa lebih berkembang. Betul. Artinya wahana ini, wisata edukasi, wisata di Museum Jenang dan Gus Jigang, harapan kami itu bisa memberikan inspirasi, membentuk karakter bangsa, karakter generasi bangsa ini untuk tumbuh lebih mandiri, lebih beriman dalam menghadapi segala tantangan zaman ke depan. Ya, pada intinya semoga apa yang kita tampilkan, tawarkan di sini bermanfaat bagi semua pengunjung, menambah wawasan, meningkatkan spirit dan motivasi untuk selalu maju dan berkembang dengan kita tidak melupakan sosok-sosok yang luar biasa dengan mahakarya yang keren menurut saya. Itu terima kasih, Mas Gum. Oh, satu pertanyaan terakhir, maaf ya Pak, mungkin Anda capek karena kita sudah berkeliling 2 hari 2 malam. Ini tadi kan Mas Gum udah ada di showroom nih tadi di bawah. Ternyata jualannya tuh tidak hanya jenang saja, tapi ada jajanan lain. Itu kalau boleh tahu kok bisa malah dicampur-campur jualannya gitu. Iya, tadi dengan di awal bisnis dan budaya ya. Sisi bisnisnya kita ada sisi globalisasi ya. Globalisasi. Iya, globalisasi. Ya. Bagaimana membumikan potensi lokal ke kancah global. Biasanya kendala yang dihadapi oleh para pelaku UKM salah satu itu adalah akses pasar. Yang kita turut peduli bagaimana bareng-bareng produk-produk potensi daerah Kudus ini bisa bersaing di kancah global, dari lokal ke global. Kita ada showroom display produk-produk Mubarak Food, juga kita menyediakan untuk produk-produk UKM lainnya. Sehingga pada saat adanya pengunjung dari berbagai daerah, alhamdulillah ini jadi salah satu rujukan wisata untuk berbelanja oleh-oleh. Itu bisa terbuka akses pasarnya yang berawal dari kontak produk, pembelian, kemudian berlanjut bisa sampai kontrak dagang. Nah, kita membantu dari sisi akses tersebut. Ya, kebetulan Kudus ini banyak perusahaan besar yang tamu-tamunya dari luar, seperti contohnya PT Pura atau PT Jarum dan lain sebagainya. Ini juga jadi salah satu peluang bagi para pelaku UKM untuk bisa memantaskan diri, produknya diterima lebih luas, ekspansinya lebih jauh lagi. Nah, ini bentuk kepedulian kami
karena kami juga berawal dari UKM, sehingga yuk maju bersama, maju bareng-bareng demi membawa nama Kudus di kancah global. Gitu. Ternyata niatnya sangat mulia sekali, membuka peluang untuk bagi UKM-UKM ya, karena dari Mubarak Food sendiri juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi pengalaman itulah yang bisa menjadikan kita bisa lebih berkembang lagi dalam membangun usaha. Amin. Oke Pak Kiram, terima kasih sudah menemani Miskom hari ini berkeliling. Bukan hari ini, 2 hari. 2 hari 2 malam ternyata keliling. Oke Pak Kiram, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Kita langsung mengarungi lautan. Bukan langsung loncat. Kita langsung mengarungi lautan. Sekian dari Miskom. Kalau ada salah-salah kata dari Miskom atau dari teman-teman yang lain, Miskom minta maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Nanti kita mau keliling kemana saja sih, bahasa apa aja, boleh komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman sobat Penggulai Arto untuk biar apa ya Pak ya, biar bisa meng-share ilmunya kita, ilmu kita ke sobat Penggulai Arto lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar para penggulai arto juga semakin banyak gitu ya. Sekian dari Miskom, dari Pak Kiram juga. Kita mau mengarungi lautan yang luas ini, memancing ikan yang lebih banyak biar bisa makan banyak. Sambil menyelam nangkap ikan. Bukan salah ya Pak ya. Sambil menyelam minum air. Oh itu nanti malah tenggelam. Oh iya, ternyata kocak juga Pak. Pak kira kaku ya, tapi ternyata kocak kan. Kapan-kapan kita main kesini lagi biar kita ajak main terus ya. Kita ajak keliling biar capek. Oke, sekian dari Miskom. Ciao.